Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Pramita. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup muamalah. Tetapi, sebelum kita masuk ke dalam ruang lingkup muamalah, alangkah baiknya kita mengerti apa arti muamalah itu. Secara etimologi, kata muamalah berasal dari kata amala yu'amilu muamalat, yang berarti saling melakukan, saling bertindak, dan saling mengamalkan. Sedangkan secara terminologi, muamalah memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam arti sempit adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang yang bermanfaat dan menggunakan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan muamalah dalam arti luas adalah suatu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi aturan masalah hubungan manusia dengan usaha mereka untuk mendapatkan kebutuhan jasmani sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Kalau tadi kita sudah tahu apa arti muamalah, maka kita juga harus mengetahui apa tujuan muamalah. Secara umum, tujuan muamalah adalah untuk menciptakan suatu hubungan yang baik dan harmonis antar sesama manusia sehingga dapat menciptakan masyarakat yang rukun dan tentram. Karena dalam kegiatan muamalah terdapat sifat tolong-menolong. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik itu perintah maupun larangan yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ruang lingkup muamalah juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, ruang lingkup muamalah dilihat dari segi aspeknya. 1. Muamalah adabiyah, yaitu muamalah yang berkaitan dengan cara tukar-menukar barang yang ditinjau dari segi subjeknya, yakni manusia. Adapun muamalah adabiyah ini mengatur tentang batasan-batasan manusia yang boleh dilakukan oleh manusia terhadap suatu yang berhubungan dengan adab maupun akhlak, seperti kejujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhoi, dengki, dan dendam. 2. Muamalah madiyah, yaitu muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah maupun bendanya. Muamalah madiyah ini tentang suatu benda, apakah benda itu halal, haram, atau subyab. Contoh ruang lingkup dari muamalah madiyah ini adalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, dan mudharabah. Yang kedua, ruang lingkup muamalah berdasarkan tujuan. Yang pertama, hukum keluarga merupakan hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan untuk membangun dan memelihara keluarga sebagai bagian terkecil. Yang kedua, hukum pidana merupakan hukum yang berkaitan dengan segala bentuk kejahatan, pelanggaran hukum, dan ketentuan sanksi-sanksi hukumnya. Yang ketiga, hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan individu-individu dalam bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang. Yang keempat, hukum acara, yaitu hukum yang berkaitan dengan sumpah, persaksian, tata cara mempertahankan hak, dan memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kelima, hukum perundang-undangan
merupakan hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, hukum kenegaraan merupakan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara pengusaha dengan rakyatnya, hubungan antara masyarakat dengan suatu negara maupun antar negara. Dan yang terakhir, hukum keuangan dan ekonomi merupakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan fakir miskin di dalam harta orang kaya. Mengatur sumber keuangan negara, perindustrian, serta permasalahan pembelanjaan negara dalam rangka untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang ruang lingkup muamalah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.